Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan serta kesempatan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umat beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkenankan pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan bahasan tentang satu ibadah yang penting yang selalu kita jumpai di akhir bulan Ramadan, yaitu ibadah zakat fitrah. Dengan tema zakat fitrah sebagai penyuci jiwa dan penambal ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, bahkan bayi yang baru lahir sebelum sholat Idul Fitri. Kewajiban ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Syaikhani. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan ibadah zakat fitrah di bulan Ramadan kepada semua orang berupa satu sok kurma atau satu sok syair kepada setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan dari umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan tiap akhir Ramadan, akan tetapi zakat adalah suatu spiritual dan sosial yang kita laksanakan untuk berbagi kepada sesama kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita berusaha untuk menahan lapar, menahan haus dahaga, menahan dorongan hawa nafsu. Tentu di dalam pelaksanaan ibadah banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Maka ibadah zakat fitrah merupakan ibadah penyuci dari jiwa kita. Dengan ibadah zakat fitrah, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu peduli dengan sesama. Maka dengan zakat fitrah kita berharap semua orang muslim dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Kesenjangan antara si lapar dengan si kenyang tidak terlalu jauh, sehingga mereka semuanya bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain itu zakat fitrah juga merupakan penambal dari ibadah puasa kita. Ibarat sebuah bangunan yang indah, tentu ada celah-celah kekurangan, ada bercak-bercak ketidaksempurnaan. Maka hadirlah zakat fitrah sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan. Maka harapan kita selepas kita di bulan Ramadan, dengan ibadah rutinitas di bulan Ramadan serta disempurnakan dengan ibadah zakat fitrah, maka kita akan mendapatkan anugerah jiwa-jiwa yang bertakwa, jiwa yang selalu peduli dengan sesama kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zakat fitrah dimulai sejak awal bulan Ramadan dan diakhiri sebelum Idul Fitri. Yang wajib dikeluarkan adalah, kalau ukuran bangsa kita di Indonesia adalah
beras seukuran 2,75 kg sampai 3 kg. Kita berharap semoga zakat ini dan ibadah puasa di tahun ini Allah selalu memberikan anugerah ketentraman jiwa kita semakin bertakwa, sekaligus kita selalu peduli kepada sesama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, selain manfaat hikmah yang telah kita sampaikan di atas, zakat fitrah pun juga menjadi keberkahan bagi kita yang melaksanakan. Kita akan menjadi pribadi yang selalu peduli dan menjadi penenang di lingkungan masyarakat kita sekitar. Untuk menutup pembahasan kali ini, perkenankan kami menyampaikan kisah teladan. Semoga kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita semuanya. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Si istri bilang, suamiku, bukannya Nabi kita adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Dia minta pasti akan dikabulkan. Bagaimana coba, misalkan kita kunjungi Nabi Musa alaihissalam, kita mohon kepada beliau agar mendoakan kita, agar menjadi orang yang kaya dan bisa berbuat baik kepada sesama. Akhirnya usul si istri tadi ditunaikan oleh suami, maka mereka berdua berkunjung ke Nabi Musa alaihissalam. Sesampai di hadapan Nabi Musa, beliau berdua menyampaikan keinginannya. Rupanya Nabi Musa melihat mereka berdua orang yang betul-betul dan sungguh tulus dalam doanya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan untuk mereka berdua kekayaan, agar mereka bisa berbuat kebaikan yang banyak untuk lingkungan sekitarnya. Allah Ta'ala mengkabulkan, dan Allah Ta'ala memberi kabar kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku kabulkan doanya, akan tetapi kekayaan itu cuma bertahan 1 tahun. Setelah 1 tahun lewat, dia akan kembali pada kehidupan semula di garis kemiskinan. Disampaikanlah berita ini kepada keluarga kecil ini. Suami dan istri senang sekali bahwasanya doanya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Tapi di balik itu semuanya ada satu batasan waktu. Kekayaan yang Allah Ta'ala berikan hanya selama 1 tahun. Maka mereka tetap merasa senang dan bergembira atas anugerah ini. Maka Allah Ta'ala memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Selama 1 tahun mereka hidup dalam kekayaan. Suami istri ini bilang, wahai suamiku, mari, kekayaan kita hanya sebatas 1 tahun. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bangun tempat lalu lalang orang. Kita akan buka makanan gratis untuk mereka. Sudahlah, kita berbuat kebaikan walaupun cuma 1 tahun. Kita berharap dalam 1 tahun ini Allah Ta'ala memberikan banyak-banyak keberkahan dalam hidup kita. Adapun nanti tahun berikutnya nggak usah kita pikir. Yang penting kita manfaatkan apa yang ada dan umur yang Allah Ta'ala berikan serta anugerahnya. Akhirnya mereka betul melaksanakan perintah ini, dan mereka buat satu tempat warung, katakanlah tempat makan yang umum, yang siapapun datang dipersilakan makan gratis, makan dengan sepuasnya. Hartanya melimpah, dan akhirnya tibalah 1 tahun kemudian. Tapi tetap hartanya tidak berkurang. Hartanya terus melimpah. Nabi Musa dari kejauhan melihat, menghitung waktu, ini sudah lebih dari 1 tahun. Sampai menginjak tahun berikutnya, 2 tahun, sampai 3 tahun. Akhirnya Nabi Musa berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, janjimu Engkau memberikan kekayaan hanya 1 tahun pada keluarga ini. Tapi mengapa sampai bertahun-tahun dia masih dalam hidupnya kaya? Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, saya senang dengan keinginan ketulusan hatinya. Dia ingin meniru kebijakan dan kedermawanan saya. Maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memberi anugerah dan kekayaan. Karena memang anugerah kekayaan tadi digunakan untuk kebaikan.
dan kepedulian kepada sesama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga bahasan kali ini dan kisah inspiratif ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bertakwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan peduli kepada sesama. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.